Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gema Chandra dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan terkait usaha apa yang dapat dilakukan dari Marine Biotechnology, yaitu saya mengambil jenis usaha obat anti kanker dari spons. Teknik penggunaan biota laut atau bagian dari biota laut sebagai contoh sel atau enzim untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas genetik dan fenotip tumbuhan dan hewan, dan pengembangan rekayasa organisme untuk keperluan tertentu termasuk dalam bidang kesehatan. Spons sebagai anti kanker. Usaha ini berfokus pada eksplorasi dan produksi senyawa bioaktif dari spons laut yang memiliki potensi sebagai agen anti kanker. Senyawa seperti helicondrin B, disodermolide, dan latonculin yang dapat ditemukan di dalam spons laut telah menunjukkan aktivitas anti kanker dalam berbagai penelitian. Usaha ini akan mengolah spons laut untuk menghasilkan bahan-bahan farmasi atau produk dari obat-obat berbasis bioteknologi. Selanjutnya di sini ada peluang usaha dari obat anti kanker itu sendiri. Yang pertama ada kebutuhan medis global. Penyakit kanker adalah salah satu penyebab utama kematian di dunia dan kebutuhan akan obat akan terus meningkat. Jadi dengan adanya obat anti kanker dari spons ini diharapkan penyebab kematian utama dari si kanker itu menurun. Selanjutnya ada keanekaragaman spons laut di Indonesia. Dengan lebih dari 850 jenis spons laut yang ditemukan di Indonesia, terdapat potensi besar yang menemukan senyawa baru. Selanjutnya ada pasar premium. Obat anti kanker memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga memberikan margin keuntungan yang sangat besar. Ini bisa digunakan juga untuk meningkatkan ekonomi nasional. Selanjutnya, dukungan penelitian dan kebijakan pemerintah dan lembaga internasional mendukung pengembangan produk berbasis bioteknologi untuk kesehatan. Apa sih tantangannya? Yang pertama, tantangan dari obat anti kanker itu sendiri. Yang pertama, teknologi dan biaya. Teknologi untuk ekstraksi dan analisis senyawa aktif memerlukan investasi yang sangat besar. Selanjutnya ada regulasi farmasi. Proses persetujuan obat dari lembaga seperti BPOM di Indonesia dan FDA di luar negeri memakan waktu lama dan biaya yang tinggi. Eksploitasi berkelanjutan. Pengambilan spons yang dari alam secara berlebihan dapat merusak ekosistem. Jadi, kalau misalkan kita dengan adanya usaha ini, kemungkinan kalau misalkan dimanfaatkan kurang baik atau tidak ada penanaman kembali, itu akan dapat merusak ekosistem di laut. Selanjutnya, apa pengembangan usahanya? Penelitian dan pengembangan bermitra dengan universitas atau lembaga riset untuk menemukan dan menguji senyawa bioaktif baru dari spons laut. Yang kedua, ada budidaya spons laut. Mengembangkan teknologi budidaya spons laut untuk memastikan pasokan bahan baku berkelanjutan. Yang ketiga ada kolaborasi dengan industri farmasi, yaitu dengan mengembangkan kemitraan dengan perusahaan farmasi besar untuk produksi massal dan distribusi. Terus yang keempat ada edukasi dan branding, yaitu membangun merek dan menekankan inovasi bioteknologi laut dan memanfaatkan kesehatan untuk menarik pasar global. Selanjutnya ada yang terakhir ada regulasi dan sertifikasi. Fokus pada kepatuhan terhadap standar farmasi internasional agar produk dari si obat anti kanker ini dapat diterima di pasar global. Jadi harus memiliki standar-standar yang sangat konkret lah gitu. Selanjutnya yang terakhir dari usaha spons ini, jika dijalankan tahapan produksinya meliputi yang pertama ada eksplorasi dan koleksi, yaitu mengidentifikasi dari setiap spesies spons yang ada di laut yang memiliki potensi yang ada di perairan Indonesia. Terus yang kedua, ekstraksi dari senyawa bioaktif dari spons lautnya, menggunakan senyawa dalam skala industri dan mengemasnya sebagai obat atau bahan baku farmasi. Terus yang ketiga ada
melakukan uji klinis, yaitu pengujian awal in vitro dan in vivo, dan uji klinis untuk memastikan keamanan dan keefektifan si senyawa dari spons laut ini apakah aman atau efektif sebagai obat anti kanker. Terus produksi dan formulasi, memproduksi senyawa dalam skala industri dan mengemasnya sebagai obat atau bahan baku farmasi. Terus yang terakhir ada distribusi, menyasar pasar global atau melalui kemitraan dengan distributor para farmasi. Nah, untuk kesimpulannya, produksi obat anti kanker berbasis spons laut adalah usaha yang sangat spesifik, berpotensi tinggi, namun menuntut komitmen terhadap keberlanjutan, inovasi, dan regulasi. Dengan solusi media global sekaligus mengangkat potensi bioteknologi laut Indonesia ke kancah internasional. Jadi si usaha ini sangat potensial untuk membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.